jemaat sekalian, di minggu pagi hari ini kembali kita akan menghampiri hadirat Tuhan dengan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa, di dalam kekudusan-Mu kami menjumpai Engkau melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam segala keterbatasan dan kelemahan yang kami miliki, Tuhan memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang hidup, yang bersaksi dan melayani di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ratapan pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17, yang menyatakan, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi, dan semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesalah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acukah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan
seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air. Karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita diliputi oleh berbagai peristiwa yang menyedot seluruh perhatian kehidupan kita. Bahkan dari kita membuka mata sampai kita menutup mata untuk kembali ke peraduan dengan yang namanya virus corona. Sehingga karena kehadiran virus ini membuat kita seluruh waktu tenaga dihabiskan untuk virus tersebut. Mungkin kita perlu sejenak berhenti dan melihat bahwa kehadiran virus ini berimbas kepada ketidaknormalan hidup manusia. Berbagai bidang baik sosial ekonomi itu menjadi terhambat karena kehadiran virus ini. Dan kita tahu bahwa virus ini menyebabkan penderitaan, kehilangan orang-orang terkasih, kebahagiaan yang terenggut karena sakit yang dialami, dan persoalan-persoalan lainnya. Tetapi mari kita melihat sejenak bahwa seringkali Allah memakai penderitaan sebagai suatu bentuk teguran atau hukuman bagi umatnya yang telah berbalik kepadanya. Mungkin kita dapat melihat bahwa melalui peristiwa ini, bagaimana sebenarnya ini adalah kesempatan bagi kita untuk dapat menumbuhkan hikmat Tuhan Allah dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi lebih dewasa. Mungkin untuk beberapa saat kita terisolasi dari ruang lingkup pergaulan, pekerjaan, dan pelayanan kita. Tetapi kita mau melihat hal ini sebagai suatu kesempatan bagi kita semua untuk kita kembali menoleh. Sudah seberapa jauh kita berjalan bersama dengan Tuhan? Atau sudah seberapa jauh kita meninggalkan Tuhan karena perjalanan yang kita lakukan dalam sejarah kehidupan ini? Inilah yang mau diungkapkan dalam bacaan kita pada saat ini, ketika kita bersama-sama membaca penderitaan yang dialami oleh umat Israel
yang terjadi. Yerusalem yang dahulu adalah kota, menjadi kota pusat peribadahan, menjadi kota yang begitu ramai. Tiba-tiba ia menjadi suatu kota yang dipenuhi dengan reruntuhan, dengan isak tangis, penderitaan dan air mata. Dan itu terjadi karena mereka telah memberontak terhadap firman Allah. Kalau kita lihat di dalam pembacaan kita pada saat ini, ratapan pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan 17. Nabi Yeremia menggambarkan bahwa keadaan umat Israel seperti diselubungi oleh awan murka Allah. Segala keagungannya telah jatuh, tak kala murka Allah turun atas mereka sekalian. Allah sendirilah yang menjadi lawan mereka. Ia mendatangkan bangsa asing untuk menindas mereka. Bahkan tidak ada lagi hukum dan petunjuk dari Allah untuk umat Israel. Melihat kondisi seperti ini, Nabi Yeremia menangis. Ia meratap karena penderitaan yang tragis dan amat menyedihkan yang dialami oleh umat Israel. Sehingga Nabi Yeremia menasihati bangsanya agar mereka kembali dan berbalik kepada Allah melalui doa dan dengan tekun mencari Allah siang dan malam. Setiap umat Allah harus menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Allah. Dan Nabi Yeremia memanggil bangsa itu untuk berbalik, berdoa dan bertobat kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka. Dari sejarah bangsa Israel ini, sebagai umat Allah, kita dapat belajar bahwa kadangkala Tuhan memakai penderitaan dalam kehidupan di dunia ini untuk mengingatkan kita kembali akan dosa-dosa yang kita perbuat, agar kita bertobat, berbalik kepadanya. Gambaran hidup kita ini seperti halnya reruntuhan yang terjadi di kota Yerusalem. Masalah yang kita buat sendiri dan konflik yang tidak terhindarkan, mungkin itu menjadi keping-keping kehancuran hidup kita. Akan tetapi firman ini mau mengingatkan, kita mempunyai Allah Bapa yang memahami keadaan kita. Dengan lemah lembut dan sabar, Dia menyingkirkan puing-puing, merombaknya dan membangun kembali sesuatu yang lebih baik. Semua itu memang memerlukan waktu. Semua itu diperlukan kerja keras dan kesungguhan kita untuk kembali kepada Tuhan. Dan kita selalu mempercayai bahwa di dalam Tuhan Ia senantiasa menyatakan janjinya. Dan Allah berjanji Ia sanggup memulihkan kehidupan kita di dunia ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika saat ini kita berada dalam kondisi terisolasi karena kita harus mengurung diri di dalam rumah, tapi jangan lihat itu sebagai suatu bentuk penderitaan, suatu bentuk kesunyian ataupun kesendirian. Tapi jadikanlah itu sebagai suatu sarana untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita menyadari akan segala dosa-dosa kita, dan kita berbalik kepadanya, kita bertobat. Karena Allah ingin kita sebagai umatnya untuk selalu bersandar dan melakukan kebenaran firman-Nya, juga menjauhi segala dosa. Mungkin hari ini tubuh kita terkurung. Mungkin saat ini
tubuh kita terpenjara dalam penderitaan. Mungkin saat ini kita mengalami sakit penyakit. Mungkin saat ini kita ditinggalkan. Kita kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kita kehilangan hal-hal yang kita sayangi. Tetapi kita harus ingat bahwa dalam setiap situasi yang sulit itu dapat mendatangkan kebaikan untuk kita. Agar kita belajar mempercayakan kehidupan ini kepada Dia. Agar kita setia bersandar kepada Dia setiap hari. Dan Allah memakai caranya untuk membawa kita kembali kepadanya. Seperti seorang bapa yang selalu merindukan kehadiran seorang anak yang jauh. Begitu pula Allah merindukan kita untuk selalu datang mendekat dalam dekapan hangatnya, dalam karya keselamatannya yang sudah Dia nyatakan melalui Yesus Kristus. Jika saat ini kita berada dalam minggu-minggu Prapaskah, mengajak kita bersama untuk meniti kembali jalan penderitaan yang sudah dilalui oleh Yesus Kristus. Bukan supaya kita menderita, tetapi supaya kita menyadari bahwa di balik penderitaan yang telah kita lalui bersama dengan Tuhan, maka penghiburan dan kekuatan sejati akan Tuhan berikan. Bangkitlah, sadarilah, tersenyumlah, dan bersukacitalah. Karena hanya di dalam Tuhan Dia dapat melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang mengikat kita. Dia dapat melepaskan kita dari segala dosa-dosa di muka bumi ini. Sehingga marilah jangan kita fokuskan hidup ini kepada kesulitan, persoalan yang membuat kita jadi tidak dapat berpikir, bertindak dalam hikmat Tuhan. Tetapi jadikanlah seluruh proses perjalanan hidup ini melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, kita gumuli bahwa Tuhan ada di dalamnya, bahwa Tuhan tetap berkarya, bahwa kuasa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan anak-anak yang mengasihinya. Kiranya firman Tuhan saat ini memampukan kita untuk senantiasa berharap, bersandar hanya kepada kasih-Nya saja. Amin.